Pernah punya uang kertas, satu uang kertasnya itu nilainya 1 miliar triliun, dan ini jadi inflasi terparah sepanjang sejarah. Hai teman-teman, balik lagi di Fintalk bareng aku Vinanda. Kali ini aku mau bahas soal inflasi. Jadi teman-teman di sini udah ada yang tahu belum sih apa itu inflasi? Kalau belum, mungkin sama ya kayak pengalaman aku. Jadi dulu tuh aku juga nggak tahu apa sih arti inflasi itu, kenapa sih penting banget kita harus tahu apa itu inflasi, dan kenapa orang-orang tuh mendorong kita untuk investasi supaya uang kita nggak kena inflasi. Jadi aku mau sharing di sini. Jadi aku cari tahu, aku riset kan soal apa sih itu inflasi. Akhirnya aku menemukan pada sebuah titik kesimpulan, yaitu inflasi itu adalah proses kenaikan harga-harga barang yang terus-menerus yang akhirnya berdampak terhadap penurunan nilai mata uang kita. Contoh sederhananya gini. Jadi dulu di tahun 2000-an pas aku SD, itu aku punya uang 2000, aku bisa beli 1 mangkok bakso. Tapi di tahun 2021, uang 2000 yang aku punya itu udah nggak bisa lagi buat beli 1 mangkok bakso. Cuma cukup buat bayar uang parkir aja. Karena 1 mangkok bakso di Jakarta itu harganya udah 20 ribuan. Nah, proses menurunnya nilai mata uang dari 2000 ini yang udah nggak bisa lagi beli bakso, dan harga bakso yang terus naik dinamakan dengan proses atau istilahnya inflasi. Terus apa aja sih yang menyebabkan inflasi itu bisa terjadi? Yang pertama, konsumsi masyarakat yang jauh lebih besar dari ketersediaan barang-barang di pasar, terus juga biaya produksi yang tinggi dan distribusi yang gak lancar, serta uang yang beredar di masyarakat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Jadi hal-hal tersebut bisa menyebabkan inflasi. Terus dampak inflasi itu kayak gimana sih? Ada positif dan negatifnya sih. Kalau dampak negatifnya tentu daya beli jadi turun ya, karena harga-harganya itu selalu naik, jadi permintaannya berkurang. Dan parahnya lagi, inflasi yang gede-gedean, inflasi yang berdampak besar itu juga bisa menyebabkan dengan adanya kenaikan angka PHK di Indonesia. Tapi inflasi ini juga bisa berdampak positif atau adanya sinyal positif, karena inflasi ini juga menandakan bahwa aktivitas ekonomi di suatu negara itu berjalan karena adanya permintaan dan penawaran yang seimbang di pasar, asalkan nilai inflasinya ini tetap terjaga. Terus batas amannya berapa sih inflasi itu? Kalau kita lihat ya di data Bank Indonesia nih, dari tahun 2018 sampai tahun 2020, amannya Indonesia itu ada di kisaran 2-3%. Jadi ini bisa dikatakan cukup stabil. Indonesia juga pernah mencatatkan krisis inflasi terparah pada tahun 1998 yang inflasi ini bisa lebih dari 70%. Selain Indonesia, juga ada negara lain yang pernah mencatatkan krisis, seperti di Zimbabwe yang pernah mengalami krisis inflasi bahkan lebih dari 11 juta persen, bahkan mencapai lebih dari 231 juta. Jadi kalau di Zimbabwe kita beli telur itu harganya bisa miliaran rupiah. Selanjutnya juga ada Hungaria yang pernah punya uang kertas, satu uang kertasnya itu nilainya 1 miliar triliun, dan ini jadi inflasi terparah sepanjang sejarah. Cara pemerintah untuk membatasi atau menanggulangi inflasi itu kayak gimana sih? Ada banyak caranya ya sebenarnya. Tapi yang aku tahu nih setelah aku riset itu ada ya kira-kira ada 4, kayak mengurangi pemberian kredit, terus juga mengurangi pengeluaran negara, mengurangi utang, dan juga membatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Coba di sini ngaku siapa yang masih suka berpikir udah deh pemerintah cetak aja uang yang banyak supaya bisa bayar utang. Nah, kalau pemerintah nyetak uang yang banyak, terus uang yang beredar di masyarakat itu nggak seimbang dengan yang dibutuhin, itu akan menyebabkan inflasi. Jadi jangan sampai teman-teman di sini berpikir ya kalau misalkan kita punya utang, pemerintah tinggal cetak uang, itu nggak bisa dilakukan kayak gitu. Karena yang nanti adanya nilai mata uang kita tuh akan semakin turun kalau uangnya terlalu banyak yang beredar. Kita sebagai masyarakat juga bisa loh untuk mengambil andil, turut berpartisipasi untuk menjaga inflasi atau menanggulangi inflasi. Yang pertama, kita bisa dengan cara membeli produk sesuai kebutuhan. Jadi jangan kayak kemarin ya, ngeborong masker, terus nimbun, itu juga bisa jadi salah satu penyebab inflasi loh. Terus jangan lupa mencintai rupiah dan produk dalam negeri. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk investasi. Supaya kalian juga gak ngalamin kayak aku yang dulu punya uang 2000 bisa beli bakso 1 mangkok, tapi 10 tahun kemudian cuma bisa buat bayar parkir. Jadi gimana teman-teman di sini udah pada ngerti belum sih apa artinya inflasi? Kalau kalian punya pengertian lain, kalian bisa
sharing-sharing ya di kolom komentar, nanti aku lihat dan aku bales. Dan jangan lupa untuk selalu tonton Vintalk, terus jangan lupa subscribe, like, dan see you!